Tuhan genapi janjinya. Kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Allah bukan jadi ekor. Percaya janji Tuhan. Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah berdusta. Nabi janji. Kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Berarti apa yang saya khotbahkan ini bohong. Orang Kristen jalannya naik terus. Katakan yes. Yang di rumah katakan yes. Katakan aku naik terus. Saudara, kalau lihat ada gereja bendaharanya istri pendeta, sudah jangan lagi beri apapun ke gereja itu. Keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta, itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan, karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres, harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres, wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya sangat tidak setia, kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Tapi saudara harus tahu, perpuluhanmu tidak dikelola oleh pendeta. Perpuluhanmu tidak dikelola oleh nyonya pendeta. Perpuluhanmu dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada sinode. Sinode menuntut laporan ketat. Kamu uangnya dikemanakan? Nah, ini sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Jadi saya tidak atur uang yang masuk. Saya dan nyonya saya tidak pernah ikut-ikutan apapun. Dan hamba-hamba Tuhan tidak ikut campur di dalam pengelolaan. Uang mau diapakan, uang datang lalu dipegang, dikelola. Tidak. Maka gereja yang baik, yang hamba Tuhannya bersih keuangannya, wajib menuntut jemaat setiap perpuluhan. Tapi gereja yang tuntut jemaat setiap perpuluhan karena perpuluhannya mau memperkaya pendeta, ini gereja yang harusnya tutup. Engkau mempersiapkan orang untuk menjadi rakus. Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya. Engkau percaya Tuhan, engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus, menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri, 18M. Hal ini karena bendahara mereka yang sudah tidak setuju dengan dia keluar dari gereja itu, lalu bicara di luar tentang hal ini. Kenapa? Di dalam satu makalah yang saya baca dengan mata di atas kepala saya sendiri, dia menulis begini. Dia mengatakan, sebagaimana biasa dari gereja-gereja yang lain, perpuluhan milik hamba Tuhan. Wah, saya baru tahu. Bukan pribadi, tapi gereja-gereja yang lain juga begini. Dia tidak tulis gereja mana. Tidak ada itu gereja perpuluhan milik pendeta sendiri. Itu adalah bikinan mereka yang tidak mau belajar teologi, yang tidak mau patuh kepada kitab suci, dan mereka sendiri mentafsir kitab suci karena perpuluhan untuk orang Lewi. Nah, saya orang Lewi. Engkau bukan Lewi.
engkau wile. Saudara-saudara, karena mereka anggap mereka orang Lewi, mereka berhak mengambil perpuluhan, lalu ayat itu dicomot, ayat itu dipaksakan untuk sesuai dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara, kalau orang mempunyai bakat besar, anggotanya beribu-ribu, semua perpuluhan dimiliki oleh dia, pasti dia kaya sekali. Kalau perpuluhan daripada orang-orang reform semua dimiliki oleh Stephen Tong, saya berapa kaya? Tapi saya bukan orang itu. Karena saya mengetahui yang disebut orang Lewi bukan satu orang. Yang disebut orang Lewi itu satu suku. Satu suku di antara 12 suku. Kalau setiap suku memberikan perpuluhan, lalu mereka punya income antara 100, maka 10% yaitu 10 digabungkan 12 suku cuma berapa? 100. Kalau 12 suku sama 1.200. 1.200 untuk satu suku, suku Lewi. Dan suku Lewi harus keluarkan lagi 10%. Berarti suku Lewi cuma mendapatkan 120 untuk seluruh suku, bukan untuk satu orang. Pemikiran yang rakus, pemikiran duniawi yang tidak mau bertobat, mengakibatkan pemimpin semua menjadi setan-setan yang tamak uang lebih dari dunia. Orang-orang menjadi pemimpin gereja, pakai pelang gereja, menjadikan semua orang ikut teladan mereka. Katanya kalau tidak kasih perpuluhan, keturunan kita dikutuk. Ngaco itu pendeta. Jangan dengar. Nggak ada orang nggak memberi perpuluhan kena kutuk. Itu pendeta setan itu dalam nama Yesus. Cepat keluar dari gereja yang mengatai seperti itu. Maaf. Bahkan ada gereja pendetanya berani berkata, kalau kamu nggak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih, ngeri. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Saya ulangi, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Yang butuh duit itu para pendeta yang mata duitan itu. Maaf. Tapi saya heran, kok masih banyak jemaat yang mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang duit terus khotbahnya. Hari ini stop, saudara. Bicara itu. Ada banyak orang yang bilang, perpuluhan itu hanya perjanjian lama. No, Yesus juga bicara tentang perpuluhan. Bahkan Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, ya kan? Yang lain jangan kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan. Artinya hal-hal mengenai perjanjian lama yang masih harus kita lakukan, kita lakukan. Ya kan? Tetapi yang lain jangan kamu abaikan, tentang kasih, keadilan, kebenaran gitu. Jadi Alkitab bilang hukum harus kita jalankan, tetapi kasih, kebenaran, dan keadilan juga kita jalankan bersama-sama. Jadi lalu sudah tanya sama saya, berarti perpuluhan juga berlaku untuk kita yang di perjanjian baru? Ya, karena Yesus jelaskan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak layak. Hanya bedanya, orang Farisi memberi karena takut. Oh, kita harus beri perpuluhan, kalau nggak kita dikutuk. Tetapi anak-anak Tuhan memberi kenapa? Karena Tuhan terlalu baik buat hidup saya, ya kan? Perhatikan baik-baik, sekali lagi kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%. Sekarang, bagaimana pandangan sang debater terhadap perpuluhan? Sama seperti judul ini, satu ayat meruntuhkan doktrin perpuluhan. Sebenarnya bukan satu ya, dua, tetapi satu itu terikat dengan ayat berikutnya. Sebenarnya Tuhan sudah membuka rahasia ini di dalam Ibrani 7. Coba semua ya, ayo mari kita buka Ibrani 7 ayat 5 dan 6. Ayo silakan ya. Di sini sudah dibilang, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi yang berhak menerima persepuluhan itu adalah kaum Lewi.
kaum Lewi? Itu pertanyaannya ya. Nah, dan itu menurut hukum Taurat. Nah, sekarang kamu di gereja memungut perpuluhan. Hukum apa yang kamu lakukan? Apakah hukum Taurat juga? Kalau hukum Taurat kamu bawakan, kamu bukan kaum Lewi. Lantas hukum yang mana kamu bawakan? Hanya satu hukum yang bisa kamu siapkan lagi untuk memungut perpuluhan. Dan hanya satu manusia yang bukan kaum Lewi yang dapat memungut perpuluhan. Siapa itu? Baca ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham yang memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Nah, tanyakan pada dirimu sekarang ya, apakah kamu adalah Melkisedek? Kalau kamu tidak memenuhi dua syarat ini, pertama kamu melakukan berdasarkan hukum Taurat, yang kedua kamu harus Melkisedek. Kamu tidak berhak mengambil perpuluhan, sebab kamu jadi mencuri atau mengambil yang bukan hakmu.